Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pelajaran kita Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana, ya kita sedikit ngulang halaman 56. Wa in kana, dan jikalau ada al-manhi anhu, perkara yang dilarang itu, muamalatan adalah perkara muamalah, falahu maka bagi manhi anhu arba'u halatin, ada 4 keadaan. Jadi al-manhi anhu-nya itu ada 4 keadaan. Al-ula, keadaan pertama, ayyakuna an-nahyu, adanya larangan, roji'an, kembali, ila nafsil akdi, kepada inti kepada ila nafsil akdi, larangan itu kepada akad, kepada dirinya akad. Maksudnya apa? Akadnya itu memang tidak dilarang akadnya. Kabai'il hasoti, seperti baik hasot. Nah, baik hasot itu memang dilarang dalam hadis. Dalam hadis tidak boleh baik hasot. Nah, berarti ini memang dilarang itu. Nah, larangan itu memang akad baik hasot itu memang dilarang. Maka ini larangan itu memang kepada diri akad sendiri. Nah, jadi akadnya itu nggak boleh. Asalnya yang kedua, ayakuna adanya an-nahyu, larangan, roji'an, kembali, ila amrin, kepada perkara, dahilin, yang masuk fil muamalati, di dalam muamalah, wajuju'ul akdi, dan bagian daripada akad, kanahi, seperti larangan an bai'il malakih, kepada jual beli janin yang masih di dalam perut ibunya. Nah, itu tuh larangan itu bukan akad yang dilarang, tapi larangan itu kepada bagian dari akad. Asali satu yang ketiga, ayakuna adanya an-nahyu, larangan, di amrin khorijin alil akdi, larangan itu tidak ada hubungannya dengan akad, tapi ya, jadi tidak ada hubungan dengan internal akad, tapi adanya dengan eksternal akad. Kharij, eksternal, faktor eksternal dari akad. Ila annahu lazimun lahu, tetapi faktor eksternal itu berhubungan, laziman lahu, berhubungan dengan akad. Tidak bukan inti akad, bukan internalnya akad, tapi ini yang dilarang itu faktor eksternal akad, tapi faktor eksternal ini selalu berhubungan dengan akad. Kanahi, seperti larangan, an bai di dirhamin, dengan menjual dirham, bidirhamaini, dengan 2 dirham, riba. Jadi riba ini hubungannya dengan faktor eksternal.
dari akad. Wanahyu dan larangan fi hadzal suwar asalasah di tiga keadaan, di tiga bentuk yang atas tadi, ya dulu alal fasad menunjukkan kepada rusaknya akad, ya. Mau nahyu ini roji'an ila nafsil aqdi atau roji'an ila amrin dakhil au amrin kharij anil aqdi li anna ila annahu lazimun lahu, ini semua perkara ini akadnya batal, akadnya tidak sah. Sekarang ar-rabi'atu yang keempat, ayyakuna adanya anahyu larangan. Sekarang larangannya itu kharijan alil aqdi, keluar dari akad, di luar akad, di luar akad ini, ya. Yang dilarang tuh di luar akad. Awil muamalati atau di luar muamalah, ghairu lazimin lahu, tetapi tidak berhubungan dengan akad. Wazalika yang demikian itu karena seperti larangan anil bai'i dari jual beli, waktu nidai ketika azan liyaumil jum'ah, fainan nahya karena sungguhnya larangan rojiun kembali ila khorijin kepada faktor eksternal, kepada perkara yang keluar anil muamalati wal aqdi, wahwa yaitu al khaufu yaitu takut minta fitil jum'ati dari tertinggal Jumat, walaisa li jatil baik, bukan tidak ada dengan tidak, yang ditakutkan tuh bukan baiknya, yang ditakutkan itu adalah Jumatnya, ya. Nah ini gimana? Nah, ya. Watafitul ibadah, dan sedangkan tertinggalnya ibadah, amrun perkara muqarinun yang berbarengan lil bai'i dengan baik, ila annahu karena ila annahu hanya saja tafitul ibadah itu ghairu lazimin lahu, tidak berhubungan dengan baik. Faqad tapawata, dan sungguh terkadangan terluputkan as-sholatu sholat bil bai'i dengan jual beli, waqad tapawata, dan kadang terluputkan juga sholat Jumat itu bigorihi, bukan dengan baik, ya. Dan kadang ada orang main game aja udah salah, berarti kan hilang Jumatnya bukan dengan baik tapi dengan game. Berarti kalau begitu tidak mesti baik itu mempengaruhi, gitu kan. Maka yang begini ini, ya, waqad yabi'u fitorik, dan terkadangan orang itu berjual beli fitoriki di jalan ila sholati, sambil berjalan ke sholat, fala tapawata, maka tidak hilang Jumat. Berarti ini gimana? Nah ini berarti kalau begitu tetap sah. Jual beli ketika nida Jumat tuh tetap sah, hanya haram kalau dia diem. Tapi kalau jual belinya sambil jalan, sambil pergi ke masjid berdua, sudah azan dikumandangkan, nah sambil ngobrol itu, cincinnya halus, beli deh ke saya ini nih. Nah, itu sambil akad, sambil jalan sambil akad. Nah, itu mah nggak haram, nggak sah dan tidak haram. Tapi kalau di warung udah azan Jumat, diem di warung, ya, orang pada pergi, kita jual beli aja. Nah ini kan akan menjadikan tertinggalnya Jumat. Nah ini jual belinya sah, tapi haram, karena larangan itu adalah di luar, tidak berhubungan, larangan itu bukan kepada akad tapi kepada luar akad, dan luar akad ini pun sebetulnya tidak selalu berhubungan dengan baiknya. Maka ini mah yang nomor 4, ini adalah sah jual belinya. Al-Faslur Rabi, pasal yang keempat,
fil umumi wal khususi, menerangkan di dalam masalah umum dan khusus. Awal yang pertama, al-amu adalah mengenai am. Al-amu adapun am itu labzun lapad yastagriku yang menghabiskan, as-solihu yang pantas lahu baginya, min goiri hasrin tanpa terbatas. Lapad yang menghabiskan semua semua perkara yang cocok dengan lapad itu tanpa terbatas, itu namanya am. Wal muradu dan maksudnya, anau sesungguhnya labzun am itu lapad yatanawalu yang mencakup kula pardin setiap anggota min afrodihi dari anggota-anggotanya, lima dari perkara yasluhu yang pantas liduhulihi untuk masuknya perkara itu fihi di dalam am, dapatan wahidatan satu kali. Mahma balago terkadangan sampai ada duhu bilangannya, duna hasrin tanpa terbatas, ya, unlimited. Paingkana, dan kalau keadaan lapadnya itu yastagriku menghabiskan aproduhu bagian-bagiannya, walakin bihasrin tetapi terbatas, kasmail adadi seperti nama-nama bilangan, fa innahu laysa bi amin maka itu bukan fal isruna maka adapun lapad isrun bilangan 20, labduna lapad yastagriku yang menghabiskan aprodihi bagian-bagiannya, lakinnaha mahsuratun tetapi terbatas hanya 20 santri. Kata-kata 20 santri ini berarti memasukkan 20 semua santri yang 20 itu, tapi terbatas hanya 20 saja. Nah, ini berarti lapad isruna 20 100 itu namanya tidak am, karena yang namanya am itu tidak terbatas. Paman dan barang siapa kola berkata liwakilihi kepada wakilnya, at'im, ada orang berbicara menyuruh kepada wakilnya, at'im, berilah makan isrina 20 orang miskinan. At'im, berilah makan isrina 20 miskinan orang miskin. Fa innahu sungguhnya la yahruju tidak keluar minal ukhdati dari perintah, ya, tidak keluar dari mengerjakan perintah, maksudnya orang itu ya sudah dianggap taat, bi'it amil isrina dengan memberi makan kepada orang 20, illa anaha hanya saja mahsuratun terbatas, la tatajawajha tidak melebihi 20. Waman qala, dan barang siapa berkata liwakilihi kepada wakilnya, akrimil ulama, muliakanlah ulama, fa innahu sesungguhnya la yahruju tidak keluar minal uhdati dari perintah, illa bi ikromi jamil ulama kecuali dengan ikrom semua ulama, mahma balago adhum duna hasrin, walaupun sampai bilangannya ini tanpa terbatas, karena ulama-ulama tanpa terbatas, terus aja 100, 200, 300, 400 cukup. Kalau 20 cukup 20 aja. Kalau ini kalau sebutkan ulama, ya, ikrom ulama berarti ya siapa saja. Ada orang ada yang sudah mengikrom 200 ulama, ada yang 1000 terus belum dikatakan. Nanti ada ulama 200. Ada satu lagi, ya ikrom lagi. Ada lagi ulama, ya ikrom lagi. Tapi kalau berilah makan 20, udah.
ada orang miskin 20, ketika ada yang 21, kamu tidak mengerjakan yang 21 itu, yang 21 tunggal dikasih makan, cukup karena perintahnya ada 20. Nah, berarti isrun itu bukan am namanya, karena terbatas. Walaupun agak banyak, tapi terbatas. Nah, itu bukan am itu adalah tidak terbatas. Lapad itu menunjukkan kepada yang tidak terbatas. Dilalatul ami, petunjuk am. Wadilalatul ami dan wadilalatul ami dan adapun petunjuk lapad am ini ala jami aprodihi ke semua bagian-bagiannya, didalatu zoniyah, dilalah zoniyah, dilalahnya dilalah zoniyah, dilalah prasangkaan aja. Malam yakum dalil alaman irtahsis, malam yakum selagi tidak ada dalil petunjuk alaman irtahsisi ke atas pencegahan tahsis. Wabinaan ala hadza, wabinaan dan berdasar ala zalika, ke atas itu ya juju boleh tahsisuhu mentahsis am bidalil zoni, dengan dalil zoni. Dalil zoni itu bukan dalil qat'i. Dalil qat'i itu berarti Al-Qur'an dan hadis-hadis mutawatir. Nah, itu namanya dalil qat'i. Selain itu, selain Al-Qur'an atau hadis ahad, hadis ya selain hadis mutawatir, ini namanya zonni ya. Kama seperti perkara sayati yang akan datang pitahsis dalam bab tahsis. Hilapan berbeda liman bagi orang zama yang menyangka ana dilalatuhu, bahwasannya dilalahnya am itu qat'iyah katanya. Ya, berbeda pendapat. Ada juga yang mengatakan menyangka bahwa dilalah am itu adalah bukan zoniyah tapi qat'iyah. Waman utahsisihi dan mencegah tasisnya am bidalil zoni, dengan dalil zoni, karena dilalahnya qat'i. Berarti mencegah tahsis dengan dalil zoni, berarti kalau beri tahsis juga harus dengan dalil qat'i juga. Alfazul umum, adapun lapaz-lapaz umum, il umumi untuk perkara yang menunjukkan kepada umum itu, alfazun adalah lapaz-lapaz tadulu yang menunjukkan alihi kepada umum. Wahia yaitu ima ang takuna mustafadatun minal logoh, ima ang takuna adanya lapad-lapad umum itu mustafadatun diambil faidah minal logoti dari bahasa, min ghairi qorinatin tanpa ada qorina. Wa ima ang takuna dan ada kalanya alfaz umum itu mustafadatun diambil faidah minal logoh dari bahasa bi qorinatin dengan satu qorina petunjuk. Wal qarinatu, adapun qarinah imma antakuna isbatan. Nah, qarinah itu ada kalanya isbatan penetapan, wa imma antakuna dan ada kalanya qarinah itu nafian untuk menafikan. Ada kalanya penetapan isbab, ada kalanya penafian menafikan. Awalan yang pertama al umumu, adapun lapad-lapad umum al mustafad yang diambil minal logoh dari bahasa bigoiri qorinatin tanpa qorina. Pertama lapad kulun. Nah, jadi kulun. Jadi kalau ada lapad ada kulunnya, berarti ini menunjukkan umum. Wahia, adapun lapad kulun aqwa, yang paling kuat, siagul umumi, sigot umum, bentuk sigot umum yang paling kuat adalah kulun. Ka qaulhi ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin setiap yang bernyawa, za'iqatul maut berarti umum ini siapapun tanpa terkecuali. Nah, tanpa terkecuali siapapun yang bernapas itu, yang beruh, dia akan menerima kematian, mau manusia mau binatang ya, yang ada ruhnya kullu nafs. Nah, ini kulun umum berarti kan, menunjukkan keumuman. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, ini dapat kulun.
Yang kedua, ayu, lafad ayu. Istifhamiyah, ayu yang bermakna istamiyah. Ini juga menunjukkan lafad umum. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ayyukum zadathu hazihi imana. Ayyukum, siapakah di antara ayyukum, siapakah kalian? Siapakah di antara kalian? Zadathu, yang menambahnya, hazihi, ini, imanan, iman. Fa'amal ladzina amanu fazadhum imana, fa'amal ladzina, adapun orang-orang aman yang beriman, fazadathum, maka bertambah bagi mereka imanan, iman. Jadi ayun yang bermakna istifhamiyah, ayyukum, siapakah di antara kalian. Nah ini itu menunjukkan umum, maksudnya siapa saja, siapa aja pokoknya, umum, ya, siapa saja. Au sartiyah, atau ayun bermakna sartiyah, ka qaulhihi ta'ala, ayyarojulin jahada falahul jannah, ayyarojulin, lelaki mana saja jahada, yang bermujahadah, falahu, baginya, al jannata, surga. Ya siapa saja, laki-laki siapa saja, tidak terbatas mau orang mana, mau kulit apa ini, ya. Enggak mesti orang, enggak, siapa saja. Ayu rajulin, berarti kan ayat, berarti umum kalau gitu. Au mausulah, atau ayunya adalah ayu mausulah, ka qaulih ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, summa lanangzi'anna min kulli si'atin ayyuhum asadu ala rahmani itiya. Ayyuhum itu di sini sebagai mausulah, ya, bermakna mausulah, penyambung, kata sambung. Summalan yang zi'ana min kulli si'atin ayyuhum asadu ala rahmani itiya. Asal isu yang nomor 3, allazi, lafad allazi, mufrodan kana, baik dalam keadaan mufrad, ka qaulihina allazi yajtami'u yanjah, allazi yajtahidu yanjah, allazi, adapun orang yajtahidu, yang bersungguh-sungguh, yanjahu, maka dia akan sukses. Nah, allazi di sini siapa saja. Adapun orang siapa saja, siapa saja, tidak terus. Au masna, atau keadaan allazina itu tadi kan mufrad, siapapun orang yang. Nah, kalau sekarang dua orang, wallazani ya'tiyaniha minkum, wallazani, dan dua orang, ya'tiyaniha minkum, siapa saja dari dua orang, siapa saja, dua orang siapa saja. Au jam'an, atau allazi yang berupa jama, nahu, wallazina jahadu fina lanam, adapun orang-orang jahadu fina, orang-orang berarti orang-orang banyak. Siapa saja dia orang banyak itu, pokoknya yang penting orang. Arabi yang nomor 3, allati, lafad allati, nahu qaulina akrim allati tata'alam, akrim, muliakanlah, allati, seorang wanita, tata'alam, yang belajar, kullu muta'allimatin, ya, setiap wanita yang belajar, ikramlah, berarti yang al-khamisu yang nomor 5, jami'un, ya, lafal jami'un, ja'a jami'ul ulama, telah datang semua ulama, umum berarti kan. Asadisu yang nomor man, lafad man, ini lafad-lafad yang menunjukkan makna umum. Man, wahya, adapun man, hakikatun, secara hakikoh, fil akili, man itu hakikatnya untuk fil akili, untuk orang yang berakal, berarti untuk manusia. Man itu untuk manusia. Majazun fi ghairihi, kalau man digunakan untuk selain manusia, binatang, benda, berarti man itu majaz. Tapi kalau man untuk manusia, yaitu namanya hakikat.
Sartiyatun adna, ya mannya itu berupa man sartiyah kanat adanya. Nahu qauli ta'ala may ya'mal su'ay yuzzabihi, man barang siapa ya'mal yang beramal su'an kejelekan yuzzabihi maka dia akan diberi balasan. Siapa saja. Tapi ini man itu hakikat, kalau berarti kan ini manusia. Ya. Am istifhamiyah, atau mannya itu bermakna pertanyaan istifhamiyah. Nahu qouli ta'ala man ba'asana mimma raqadina, man barang siapa, man siapa, man ba'asana, siapakah istifhamiyah, man siapakah ba'asana, nah, yang mengutus kami min marqadina, dari tempat tidur kami. Nah, siapakah ini? Siapakah? Siapa saja yang mengutus kami, siapa ya, terserah siapa saja. Mausulah, atau mannya bermakna man mausulah, man mausul sebagai alat penyambung. Nahu qauluhi ta'ala walillahi yasjudu man fis samawati wal ar, walillahi dan milik Allah yasjudu yang sujud man orang-orang fis samawati wal ardi, yang ada di bumi dan ada di yang ada di langit dan ada di bumi, ya milik Allah. Orang yang sujud dimanapun itu adalah hamba Allah maksudnya. Mau di langit, mau di bumi, mau di mana, itu hamba Allah. Man, nah, siapa saja, orang mana saja. Asabi'u yang nomor 7. Ma. Nah, sekarang wayahakot bil ghairi akil, ma ini ya hakikatnya untuk menunjukkan ghairi akil, selain manusia, binatang, benda, ya. Majazun fil akil, kok ada makna ma tapi petunjuk untuk manusia, berarti majas. Karena aslinya hakikatnya ma itu untuk penunjuk bagi yang tidak berakal. Sartiyatun kanat, sartiyatan ma itu berupa ma sartiyah, kanat adanya. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala. Nahu qaulihi ta'ala ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Ma indakum, apa yang ada sisimu, ya apa saja, terserah, apa saja yang ada sisimu, yang padu akan habis. Wa ma indallah, dan apa-apa yang dari sisi Allah bakin, tetap. Am istifhamnya, ataupun maknya ini ma istifham. Binahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala fama khatbukum ayuhal mursalun. Fama khatbukum, dan apakah perintah kalian, ayuhal mursalun, hai orang-orang yang diutus. Asaminu yang nomor 8 mata. Nah, 8 mata. Zaman untuk mata yang menunjukkan makna zaman. Nahu qaulihi ta'ala mata hazal wa'du, mata hazal, kapankah janji ini. Ini mata, ya tidak ada batas waktunya. Ya kapan mata hazal wa'du, kapan waktunya, kapan waktu janji ini, kapan janji ini. Atasi yang nomor 9 aina, lapad aina fil makan, sebagai tunjuk tempat. Nahu qauli ta'ala aina ma takunu yudrikumul mauta, aina ma, di mana saja, di mana saja, di mana saja tempatnya, takunu engkau berada, yudrikum akan mendatangi engkau, al mautu kematian, akan menyusul, akan mendatangi engkau kematian. Aina, di mana saja, terserah, mau langit, mau di bumi, mau di atas, mau di angkasa, aina umum tuh. Ya.
Al-asyiru yang ke-10 haitsuma sartiyah, haitsuma yang bermakna sartiyah. Nah, qauli ta'ala wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satro, wa haitsuma dan kemana saja kuntum kalian menghadap gitu. Wahai suma kuntum, di mana saja. Nah, sartiyah. Wahai suma, dan di mana saja kalian. Fawalu maka hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, satrohu ke arah Baitullah. Wahai suma kuntum fawaluhakum satroh haisu. Nah, ini berarti kena umum. Wahai suma, dimanapun kamu berada, kamu mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di mana terserah, umum ini di mana saja kamu tuh ya berada. Kalau mau sholat tuh hadapkan wajahnya, hadapkan dirinya ke Baitullah. Nah, itu adalah lapad-lapad umum yang memberikan faedah logoh ya, tanpa korina, tanpa ada korina. Ya udah, tanpa ada korinah, pokoknya itu langsung bahwa itu umum. Secara menurut bahasa ini umum, lapad-lapad yang memang dicetak untuk menunjukkan makna umum. Tanpa ada korinah, tanpa ada petunjuk bahwasannya ini umum, sudah jelas dirinya sendiri itu menunjukkan makna umum. Nah, nanti itu ada lafad tidak dicetak untuk, tapi ada korinah bahwasannya dia itu umum, ada petunjuk lafad ini umum. Ini yang kedua. Sanian yang kedua al-umum al-mustafad. Yang kedua lafad umum al-mustafad yang diambil faedah min korinatil isbat, dari korinah isbat, dari korinah penetapan. Yang pertama al-jam'u al-mu'arrab bil alif walam, yaitu lafad jama yang ditakrifi dengan alif lam. Nahu qauli ta'ala qad aflahal mu'minun. Tuh lafad mu'minun itu kan jamak, lafad jamak, lafad yang bukan jamak ditambah al, dikasih al. Nah, mu'minun kalau kasih al jadi al mu'minun, al mu'minuna, maka menunjukkan umum. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses al-mu'minun, orang-orang beriman. Orang beriman yang mana sih? Ya umum ini. Siapa saja orang-orang beriman, mana saja. Orang beriman itu sudah aflaha saja. Qad aflahal mu'minun. Ya, dari segi keimanannya saja dia sudah aflaha. Maka umum. Orang mukmin yang maksiat bagaimana? Iya. Orang mukmin yang maksiat pun masih aflah. Kenapa? Karena dia tidak akan selama-lamanya di neraka, karena dia akan masuk surga satu saat. Maka dia ya dari segi itunya ya, dari segi tidak selama-lamanya di neraka, berarti dia itu orang yang aflah, yang sukses. Asani yang kedua al-jamu al-mu'arrab bil idofah. Al-mu'arrab itu menjadi ma'rifat. Jama tadi itu al-jam'u isim yang menunjukkan jama ya. Kalau isim itu ada isim mufrad, ada isim jama ya, isim jama. Al-mu'arrab yang menjadi ma'rifat bil idofah tadi ma'rifatnya al-mu'minun itu dengan alif lam. Al-mu'arrab itu yang menjadi ma'rifat. Isim ada isim nakiroh, ada isim ma'rifat. Kolamun tuh isim nakiroh ketika al-kolamu, nah
Mu'minun itu nakiroh ketika al-mu'minu menjadi ma'rifat. Nah ini ma'rifatnya ini, alnya ini, ketika al ma'rifatnya mu'minu dengan al ini menjadikan dia makna umum. Demikian juga jama al-ma'ruf idopah, ada jama dia menjadi ma'rifat itu sebab idopah. Nahu qaulihi ta'ala, seperti bagaimana firman Allah Ta'ala, khudz min amwalihim shadaqatan, khudz min amwalihim tuh. Amwalun itu kan jama taksir. Malun, malani, amwalun. Lalu diidopahkan dengan domir hum, ya, amwalihim. Ini kan idopah. Nah, diidopahkan. Maka amwal ini sekarang menjadi umum karena diidopahkan dengan him. Nah, idopah amwal itu ma'rifat, asalnya amwalun itu nakiro. Ketika amwal diidopahkan dengan him jadi ma'rifat. Nah, dima'rifatkan sebab apa? Sebab idopah. Karena terjadi idopah berarti. Nah, dikatakan dalam usul fiqh ini jika ada isim jama yang menjadi ma'rifat dengan cara idopah, maka jama tersebut menunjukkan umum. Khuz min amwalihim shadaqatan. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, yusikumullah fi auladikum. Yusikum berwasiat kepada kalian Allah fi auladikum, auladun, waladani, aulad itu jama. Kalau auladun saja nakiroh, ketika diidopahkan dengan kum, dengan domir kum auladikum, berarti diidopahkan, berarti sekarang ya menjadi ma'rifat. Nah berarti apa? Isim jama yang ma'rifat dengan idopah, maka maknanya jadi umum, auladikum. Ya, saya kira cukup dulu. Silahkan takror, ada waktu 3 menit takror. Ya. Subhanallah, subhanallah.